Assalamualaikum. Kali ini di materi PKN kelas 9 minggu kedua akan dibahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai kehidupan. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya. Di mana perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai kehidupan akan dibahas mengenai tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan terakhir di bidang pertahanan dan keamanan. Di mana Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan juga terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret atau nyata, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual atau terkini yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek, serta zaman. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Yang pertama, lembaga negara itu dikembangkan sesuai dengan kemajuan kebutuhan masyarakat dan negara. 2. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia atau HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila itu mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi Pancasila tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Keempat, sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia. Yang kelima, pembangunan bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Lalu ada yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi, di mana sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yaitu 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air, kekayaan alam dan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kewawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lalu ada perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Supaya perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, maka sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat itu dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengembangan kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah yang luhur dan beradab, serta menyerap nilai-nilai budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk memperkaya budaya bangsa. Jadi, sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu bisa mengikuti perkembangan zaman, tergantung bagaimana masyarakat itu bisa sesuai dengan nilai-nilai yang berada di Pancasila. Lalu ada perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial, pertahanan, dan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dan dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam pembelaan negara. Nah, jadi untuk materi di minggu kedua ini merupakan tentang perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara di berbagai kehidupan, terutama di bidang politik.
di mana lembaga negara itu dikembangkan dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negaranya itu. Misalkan dahulu ada KY, Komisi Yudisial, tetapi karena sekarang sudah tidak dibutuhkan, KY itu akhirnya dibubarkan. Lalu misalkan yang di bidang ekonomi, yang dimana harus mengikuti harus sesuai dengan nilai yang ada di Pancasila atau dengan di Undang-Undang Dasar, di mana yaitu pasal 33, di mana perekonomian itu disusun berdasarkan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi kayak semacam lebih seperti koperasi, lebih seperti itu, di mana harus ada asas kekeluargaan, harus ada adil dan juga merata. Jadi seperti itu. Lalu ada yang tentang di bidang sosial budaya, di mana Pancasila itu bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada ataupun perkembangan iptek yang ada. Lalu yang terakhir ada pertahanan keamanan, di mana warga negara itu berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan keamanan negara dari gangguan orang luar atau negara luar yang ingin mengancam ketahanan dan juga keamanan negara Indonesia seperti itu. Untuk rangkumannya seperti itu. Oke, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.